people, and God himself shall be with them and be their God. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah tiba di seri KKR Point yang terakhir, Journey to Salvation. Saat ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir dengan judul The Real Sin of Salvation. Pemandangan nyata tentang keselamatan. Pemandangan nyata tentang keselamatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolong pimpin kami agar boleh mengerti pelajaran kali ini dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya akan mulai dengan satu ayat ini. Di dalam Roma 6 ayat 23 disebutkan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Nah, apakah saudara pernah bertanya-tanya tentang ayat ini? Apakah saudara merasa sedikit janggal tentang ayat ini? Kenapa upah dosa itu harus maut? Kenapa Tuhan memberikan semua upah dosa itu adalah maut? Entah itu dosa yang kelihatannya kecil atau dosa yang kelihatannya besar, semuanya akibatnya adalah maut. Kenapa begitu? Tuhan harus pukul rata, semuanya harus mati. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 disebutkan definisi dosa itu. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan ketika orang berbuat dosa, dia akan mati, dia harus dihukum mati. Kenapa begitu? Kenapa semua upah dosa itu harus mati? Nah, mari kita melihat hukum Allah di alam. Mari kita coba meneliti hukum Allah yang berlaku di alam, atau hukum-hukum fisika, law of science. Nah, di dalam hukum fisika, saya akan memberikan contoh mengenai peraturan-peraturan Tuhan yang berlaku di alam. Saudara-saudara pernah mendengar tentang istilah Goldilocks zone? Nah, Goldilocks zone ini adalah zona hunian. Ini planet bumi, ini matahari. Ini yang biru ini adalah Goldilocks zone. Jadi ini adalah zona hunian bumi, sehingga dia bisa menopang aktivitas kehidupan. Jadi kalau bumi ini ada di luar zona Goldilocks zone, kehidupan yang ada di dalam bumi itu tidak bisa ditopang lagi, akan bermasalah. Nah, sebagai contoh, kalau bumi ini dia maju ke orbit Venus, lebih dekat dengan matahari, suhunya tentunya akan menjadi sangat panas. Dan kalau bumi ini mundur orbitnya ke orbit Mars, maka suhunya akan menjadi dingin. Nah, Tuhan sudah mengatur bahwa bumi ini orbitnya seperti ini, di daerah yang kita sebut Goldilocks zone. Apa yang terjadi kalau bumi maju ke orbit Venus? Nah, ini adalah gambar yang diambil ketika Rusia mengirimkan sebuah kamera ke planet Venus. Apa yang terjadi? Inilah gambar yang mereka ambil menggunakan kamera tersebut. Nah, ilmuwan Rusia ini sudah merancang sebegitu rupa alat ini supaya bisa bertahan di kondisi yang panas di planet Venus. Namun kamera ini hanya bisa bertahan beberapa menit saja, kemudian sudah tidak bisa lagi mengirimkan sinyal. Karena apa? Karena di planet ini kondisinya begitu ekstrim. Kalau tidak salah, suhunya bisa mencapai 400 derajat Celcius. Kalau alat mereka saja tidak bisa bertahan, hanya bisa bertahan selama beberapa menit, apalagi dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di planet Venus karena begitu panas. Nah, apa yang terjadi di planet Mars? Di planet Mars ini terlalu dingin, posisinya lebih jauh dari matahari,
Jadi air tidak bisa cair di sana, air berada dalam posisi membeku di sana. Nah, kita tahu bersama kalau untuk menopang kehidupan, kita harus memiliki air yang dalam bentuk cair. Kalau air tidak bisa dalam bentuk cair, maka akan membeku, tidak akan bisa menopang makhluk hidup di situ. Kita lihat di planet Mars, ini adalah gambar yang dikirim oleh NASA, diambil oleh NASA melalui drone yang mereka kirim ke planet NASA. Jadi kita bisa lihat di sini, di planet Mars tidak ada tumbuhan apapun, tidak ada makhluk hidup apapun, bahkan air yang mengalir juga tidak ada. Jadi itulah yang terjadi kalau bumi, dia punya orbit bergeser ke planet Mars. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan jalur orbit bumi, kita tidak bisa merubah-rubah itu. Kalau kita merubah itu, apa yang akan terjadi? Kita lihat saja planet Mars dan planet Venus. Tidak ada planet bumi tidak akan bisa menopang kehidupan. Nah, jadi alam semesta diatur oleh hukum Allah yang telah disetel dengan sempurna, atau istilahnya disebutkan fine tune. Jadi sudah posisi matahari, posisi orbit planet, posisi bumi, posisi bulan, Tuhan sudah atur sedemikian rupa dengan sempurna sehingga bisa menopang kehidupan, bisa menopang makhluk hidup. Ilmuwan memberikan istilah fine tune. Jadi sudah disetel sedemikian rupa, kalau miss sedikit saja apa yang sudah Tuhan setel ini, bisa terjadi bencana, bisa terjadi sesuatu yang bisa fatal. Saya akan memberikan contoh yang lain mengenai bagaimana Tuhan sudah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa sehingga sangat sempurna. Nah, ada satu istilah yang dikenal dengan fundamental force of physics. Jadi ada 4 kekuatan fisika yang berlaku di alam semesta yang nilainya tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ada satu nilai yang kita rubah atau satu hukum fundamental yang kita hilangkan, bisa terjadi malapetaka, bisa terjadi bencana di alam semesta, bukan cuma di bumi ini. Ada 4 hukum, 4 istilah yang dikenal, yaitu strong nuclear force, electromagnetic, weak nuclear force, dan gravity. Bisa kita lihat di sini semuanya sudah memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 istilah ini. Pertama mengenai elektromagnet. Apa yang terjadi kalau hukum elektromagnetik ini kita hapus ataupun kita rubah? Nah, kita tahu bersama kalau kehidupan di bumi ini bergantung kepada cahaya matahari. Kalau hukum tentang elektromagnetik ini dihapus atau dirubah, maka tidak akan ada cahaya, karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Apa yang terjadi kalau tidak ada cahaya, maka kehidupan di bumi ini akan musnah. Bagaimana kalau gravitasi? Bagaimana dengan hukum gravitasi kalau kita hapus atau kita rubah? Maka akan terjadi bencana. Kita tahu bersama kalau gravitasi itu mengikat materi-materi sehingga terjadi planet, sehingga ada matahari, ada bulan, ada planet-planet lain. Kalau hukum gravitasi ini tidak ada atau kita hapus, kita kurang atau kita tambah nilainya, maka akan terjadi bencana di alam semesta. Bagaimana dengan strong nuclear force? Nah, kita tahu kalau di dalam atom itu terdiri dari beberapa bagian. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Kalau strong nuclear force ini dia terlalu lemah, maka tidak ada gaya yang akan mengikat semua elemen ini. Maka tidak akan ada atom. Apa yang terjadi kalau tidak ada atom? Tentu kita, makhluk hidup, dan semua materi yang tersusun oleh atom tidak akan terjadi. Kita akan hancur semua. Bagaimana dengan weak nuclear force? Weak nuclear force ini adalah kekuatan yang menolak. Kalau tadi dia mengikat, ini menolak bagian-bagian dari atom. Ini kekuatan inilah yang bertanggung jawab dengan reaksi fusi di matahari. Nah, kalau kekuatan ini tidak ada, maka tidak akan ada matahari. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada matahari?
tentu saja kehidupan kita tidak akan terjadi. Tidak ada satu organisme kompleks yang akan bisa bertahan kalau tidak ada matahari. Nah, jika kita umpamakan hukum-hukum ini sebagai suatu mesin, kalau kita anggap bahwa kekuatan-kekuatan itu kita bisa atur melalui mesin, kalau kita setel kekuatan yang sudah Tuhan atur itu tadi, kita setel sedikit, kita rubah, kita kasih kurang, kita kasih tambah, maka apa yang akan terjadi adalah bencana. Nah, saya umpamakan sebagai pemain gitar. Nah, kalau gitar itu senarnya kita stem. Kalau salah stem sedikit saja, satu tali saja kita stem itu salah, maka apa yang akan terjadi? Gitar itu menjadi fals. Nah, kalau gitar fals, kalau alam semesta, hukum-hukum alam semesta itu salah diatur, bukan cuma fals, tapi akan terjadi bencana. Nah, itulah sebabnya hukum Tuhan itu tidak boleh dirubah. Hukum Tuhan itu sudah sempurna, sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kita rubah itu akan terjadi apa? Bencana. Nah, apa yang terjadi ketika manusia melanggar hukum Allah? Nah, kita tahu bersama, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah menciptakan Adam itu begitu sempurna. Manusia pertama itu begitu sempurna, Adam dan Hawa. Mereka punya fisik, mereka punya mental, mereka punya kejiwaan itu sempurna seperti Tuhan. Apa yang terjadi ketika manusia itu melanggar firman Tuhan? Ketika manusia telah jatuh di dalam dosa. Nah, manusia itu diusir oleh Tuhan dari Taman Eden dan hubungan mereka terpisah. Fisik mereka juga menurun. Mereka yang tadinya abadi sekarang sudah bisa mati. Umur mereka punya batas sekarang. Bagaimana dengan keturunan mereka? Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari mereka? Di dalam Kejadian 4, kita tahu bersama cerita ini, terjadi satu tragedi. Keturunan mereka itu, yang kakak membunuh sang adik. Kita mungkin sudah begitu familiar dengan ayat ini, sampai kita melupakan bahwa sebenarnya ini adalah satu tragedi yang sangat menyakitkan. Seorang saudara membunuh saudara kandungnya sendiri. Apakah saudara-saudara pernah dengar istilah hereditas? Jadi orang tua itu menurunkan sifat-sifatnya kepada anak-anaknya. Opa saya dulu pernah berpesan kepada anak-anaknya, kalau kamu cari pasangan hidup itu, hindari cari yang keluarganya itu ada masalah-masalah atau ada sejarah keturunan penyakit yang berat. Seperti misalnya kanker ataupun juga masalah gangguan mental. Karena apa? Karena itu menurun kepada keturunan-keturunan kita. Contoh juga kalau misalnya ada seseorang yang memiliki penyakit gula. Keturunannya itu bisa beresiko lebih banyak terkena penyakit gula. Nah, ketika Adam dan Hawa ini sudah berdosa, mereka punya sifat-sifat dosa itu ternyata diturunkan kepada keturunan-keturunannya. Nah, baru satu keturunan sudah terjadi pembunuhan. Apa yang terjadi ketika manusia ini sudah semakin banyak, keturunan mereka ini sudah semakin banyak? Yang pertama kita lihat adalah umur. Umur sudah semakin menurun. Adam bisa mencapai 900 tahun, sedangkan keturunan yang lain sampai kita ini sudah 80-90 tahun kalau umur panjang. Apa yang terjadi dengan moral manusia? Dengan sifat-sifat moral manusia? Nah, ini video saya ambil dari YouTube, saya screen capture. Ada dua bayi yang bertengkar, mereka memperebutkan dot. Apa yang terjadi dengan kedua bayi ini? Mereka sudah mengembangkan sifat-sifat egois, sifat-sifat mengingini sejak masa kecil, kita semua. Jadi sifat-sifat dosa itu sudah masuk. Kondisi alamiah kita yang tadinya sempurna, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi dengan keturunan-keturunannya? Mereka sudah memiliki sifat-sifat dosa. Alamiah mereka yang tadinya sempurna, sekarang alamiah mereka sudah
memiliki sifat dosa, sudah memiliki sifat egois, memiliki sifat saling mengingini. Tidak ada bayi yang di dunia ini yang ketika dia ada temannya ambil dia punya dot, dia kasih atau silakan ini dot saya, atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semua anak-anak dari kecil harus diajar untuk berbuat baik. Kita semua belajar untuk selalu berbuat baik. Kita memiliki sifat-sifat pemalas dalam diri kita. Begitu susah untuk menjadi rajin. Orang supaya mau menjadi rajin, dia harus membentuk dia punya karakter supaya menjadi rajin. Supaya bisa bangun pagi, orang harus melatih dia punya pikiran supaya bisa bangun pagi. Supaya bisa senang membaca, mereka harus melatih pikiran mereka supaya bisa senang membaca. Supaya orang bisa menjadi rajin, bisa menjadi baik, bisa memiliki karakter yang bagus, tidak terjadi secara alamiah. Kita harus melatih karakter kita. Orang-orang tua itu ketika ada anak, mereka harus latih. Kalau mereka biarkan, anak-anak itu kalau tidak dilatih karakter mereka, dia akan jadi kecenderungan itu, anak itu akan menjadi tidak baik karakternya. Kita harus melatih, melawan sifat-sifat dosa itu. Nah, di dalam Roma 5 ayat 12, disebutkan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, karena sifat-sifat itu sudah menjalar, kita cenderung untuk berbuat dosa. Nah, ada satu istilah yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Apa ini istilah ini? Kalau Anda cari di YouTube atau Anda Google, ada satu fenomena di mana orang-orang yang sebenarnya tidak pintar, orang-orang yang sebenarnya bodoh, dia merasa pintar. Apa yang terjadi? Ini Dunning-Kruger effect ini diteliti oleh orang yang namanya Dunning dan Kruger. Mereka meneliti fenomena ini. Orang yang sebenarnya bodoh, mereka merasa diri mereka pintar. Nah, grafik ini menunjukkan ketika seorang ini, yang ini kepercayaan diri. Awalnya kepercayaan diri dia itu rendah. Ketika dia belajar sesuatu, waktu dia mengerti sesuatu, kepercayaan dirinya langsung menjadi tinggi. Menjadi tinggi karena dia, kita semua mengerti ini. Waktu dia sudah mengerti tentang satu hal, dia menjadi tinggi percaya dirinya, dia menjadi sombong, dia pikir dia sudah tahu segala sesuatu. Nah, ini yang menjadi masalah banyak orang. Waktu dia sudah merasa dirinya pintar, dia berhenti untuk belajar. Waktu dia berhenti untuk belajar, ya sampai di situ, itulah yang akan terjadi. Orang yang bodoh merasa dirinya pintar, padahal masih banyak yang harus dia pelajari. Apa yang terjadi kalau orang yang sudah belajar ini, dia terus untuk belajar, Nah, ketika dia terus belajar, grafik percaya dirinya itu akan turun. Karena apa? Karena waktu dia belajar, dia tahu, ini kelemahan saya, ternyata masih banyak yang saya belum tahu, ternyata saya bukan apa-apa, masih ada banyak orang yang lebih tinggi dari saya. Kepercayaan dirinya akan menurun dan dia akan menjadi rendah hati. Dia mungkin akan stres di situ. Bagaimana cara supaya saya bisa menjadi lebih pintar? Nah, ketika ini turun, dia harus belajar, dia harus tambah belajar, semakin melatih dirinya. Nanti semakin banyak ilmu yang dia dapat, kepercayaan dirinya akan semakin naik dan semakin naik. Nah, begitu yang terjadi dengan orang berdosa. Kita orang berdosa, kebanyakan sudah merasa diri kita bijak, kita mungkin sudah merasa diri kita benar, tapi kita tidak sadar sebenarnya apa yang ada pada kita, tabiat kita itu sebenarnya belum sempurna. Masih ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini bahaya kalau kita hanya berhenti di situ. Kita hanya berhenti ketika kita merasa puas dengan diri kita. Kita anggap kita itu sudah bagus. Kita berhenti untuk belajar, kita berhenti untuk berserah. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Wahyu 3 ayat 17, Tuhan memberikan nasihat kepada jemaat Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, jemaat Laodikia juga mengalami fenomena yang sama. Mereka sudah mereka pikir mereka itu sudah sempurna, mereka pikir itu mereka sudah kaya dengan pengetahuan, tapi sebenarnya mereka itu miskin, melarat, buta, dan telanjang. Tuhan melihat kekurangan mereka. Nah, di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa-dosa kita yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang berdosa itu cenderung menghindari Tuhan. Kalau kita mau berbuat dosa, kecenderungan kita adalah lari dari Tuhan. Nah, makanya tidak boleh ada satu dosa pun dibiarkan di alam semesta. Kita sudah lihat pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu di dalam hukum Allah. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi jika manusia itu melanggar hukum Allah yang mengatur moral mereka. Kita lihat peperangan terjadi di dunia ini, begitu banyak perbuatan-perbuatan salah, begitu banyak penderitaan di dunia ini. Kita juga merasakan penderitaan, itu semua karena apa? Karena dosa. Dosa itu masih ada di dunia ini. Kemudian apa solusi yang Tuhan berikan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa? Nah, solusi yang Tuhan berikan adalah Tuhan harus berkorban. Ini adalah ayat yang sudah kita hafal. Orang-orang kebanyakan menghafal ayat ini. Karena kasih Tuhan, maka anaknya yang tunggal harus berkorban untuk manusia, menebus dosa-dosa mereka. Mayoritas orang Kristen beranggapan bahwa kematian Kristus di kayu salib itu menghapus dosa-dosa manusia, juga ikut memalangkan hukum Tuhan, memalangkan 10 hukum. Nah, saya akan memberikan ilustrasi. Ini adalah pemandangan di Singapura. Kita tahu bersama bahwa Singapura itu adalah kota yang bersih. Mereka menerapkan hukum yang sangat ketat kalau ada orang yang membuang sampah atau mengotori daerah mereka. Ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari internet. Denda untuk orang yang mengotori adalah $1.000 Singapura. Dan kalau kita rupiahkan itu sekitar 10 juta. Lumayan berat. Kalau membuang sampah saja bisa denda 10 juta. Ini adalah Perdana Menteri Singapura. Namanya adalah Lee Hsien Loong. Saya akan berikan suatu perumpamaan. Misalnya Perdana Menteri ini berteman dengan sahabat saya, Septian. Septian ini hanya warga biasa, bukan seorang pejabat, bukan seorang politikus. Misalnya mereka ini berteman baik, berteman dekat. Kemudian Perdana Menteri undang Septian untuk berkunjung ke Singapura. Nah, waktu di Singapura, Septian tidak tahu tentang hukum yang tadi, denda $1.000. Dia secara tidak sengaja mengotori. Dia secara tidak sengaja mungkin sudah membuang sampah. Apa yang terjadi? Tentu hukum akan berlaku. Hukum mengharuskan Septian untuk bayar denda sebesar $1.000. Apa yang akan dilakukan Perdana Menteri? Opsi pertama, ya Septian harus bayar denda karena dia sudah bersalah. Perdana Menteri ini sebagai pejabat, sebagai orang yang dihormati, ya tentunya harus menghormati aturan-aturan yang berlaku di negaranya, karena aturan ini juga yang membuat negaranya itu bersih. Jadi ya mau tidak mau Septian harus bayar $1.000. Nah, sebenarnya Perdana Menteri ini punya opsi kedua. Opsi kedua supaya Septian, sahabatnya ini, tidak harus bayar denda. Opsi kedua adalah ya hapus saja itu peraturan membuang sampah. Karena mungkin ya peraturan ini mungkin terlalu berat. Sahabat saya juga sampai kena denda, maka ya hapus saja. Ada satu negara di, kalau tidak salah di bagian Afrika,
negara ini memiliki peraturan melarang orang berkulit hitam dan orang berkulit putih itu untuk ada hubungan asmara. Jadi kalau mereka sampai ketahuan berhubungan, mereka kan mendapatkan sanksi. Nah, di waktu-waktu kemudian, orang-orang beranggapan bahwa hukum ini rasis, hukum ini tidak bermoral. Maka hukum ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan moral manusia. Nah, ketika hukum ini hapus, maka orang-orang kulit hitam, kulit putih bebas untuk melakukan hubungan. Jadi, mereka tidak bersalah, tidak ada lagi hukum yang mengatakan bahwa mereka ini salah. Jadi, tidak ada. Nah, tapi kemudian Perdana Menteri ini beranggapan bahwa hukum ini tidak bisa dihapus. Hukum ini yang membuat negaranya ini bersih. Tapi kemudian dia teringat dengan sahabatnya ini. Sahabatnya ini harus membayar denda yang banyak, ada 10 juta rupiah. Nah, apa yang harus Perdana Menteri ini lakukan untuk mempertahankan hukum ini, untuk mempertahankan peraturan ini, dan supaya sahabatnya ini yang hanya orang biasa tidak harus membayar uang 10 juta. Ada opsi ketiga, yaitu apa? Lee Hsien Loong yang harus membayar denda Septian. Dia yang harus membayar harga itu. Nah, dia membayar itu supaya hukum tetap berlaku, tidak perlu dihapus, dan Septian tidak perlu membayar denda yang begitu mahal. Nah, itulah yang terjadi dengan pengorbanan Kristus. Ketika Kristus mati, dia tidak menghapuskan hukum. Pengorbanan Kristus menyelamatkan orang berdosa dan merupakan jaminan hukum itu tetap teguh. Orang berdosa bisa diselamatkan dan hukum itu tetap berdiri. Nah, di dalam Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Jadi hukum Tuhan itu tidak dipalangkan atau tidak dihapuskan dengan kematian Kristus. Nah, jadi ketika Kristus mati, hukum tidak dihapuskan dan manusia itu bisa mendapatkan keselamatan dari upah dosa ialah maut. Nah, masih ada satu permasalahan. Ketika manusia itu sudah diampuni, dosa-dosanya sudah dihapuskan, masih ada satu yang tertinggal, yaitu sifat-sifat dosanya. Sifat-sifat manusia itu. Ketika dia sudah bersih, ketika Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa dia masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Di dalam Roma 7 ayat 20-24, Paulus berkata di sini, "Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku." Ayat 24, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Nah, Paulus di sini menyadari bahwa dirinya sendiri ini memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan sangat sulit bagi manusia untuk melawan akan kecenderungan ini. Nah, bagaimana sebenarnya proses keselamatan itu? Bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini, yang keadaannya begitu menyedihkan? Dia sudah memiliki kondisi alamiahnya yang tadinya sempurna, dia moralnya baik, moralnya sempurna, merosot menjadi moralnya manusia ini tidak bisa lagi berbuat yang baik. Jauh bertahun-tahun sebelumnya, di zaman Perjanjian Lama, Tuhan memanggil keluar bangsa Israel dari Mesir. Nah, bangsa ini sudah begitu lama menjadi budak, dan Tuhan ingin untuk menyatakan rencana keselamatan mereka, rencana keselamatan manusia melalui mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh Musa untuk membangun sebuah kemah suci, sebuah Ka'bah. Kemah suci ini adalah merupakan satu gambaran, suatu lambang, suatu gambaran dari Ka'bah yang ada di surga. Di dalam Ibrani 8 ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Jadi,
Tuhan membuat suatu sistem, sistem yang ada di surga, Ka'bah yang ada di surga, itu dilakukan oleh bangsa Israel sebagai lambang, sebagai gambaran, agar mereka bisa dengan cepat untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan lakukan kepada manusia di Ka'bah yang ada di surga. Saya akan memberikan sebuah perumpamaan, sebuah ilustrasi. Misalnya, polisi memberikan pengumuman, dicari orang bernama Axel Kurua. Ya. Jadi ketika Anda membaca pengumuman ini, oh, polisi mencari Axel Kurua. Cuma ditulis dicari. Tentunya Anda akan bingung, ini Axel Kurua ini siapa? Yang mana dia? Anda harus tanya-tanya, Axel Kurua ini yang mana? Tapi lain cerita kalau polisi kasih pengumuman dicari Axel Kurua dan diberikan foto. Nah, kalau ada foto, jadi Anda sudah tahu mukanya seperti ini. Oh, dia bajunya seperti ini, perawakannya seperti ini, mukanya seperti ini. Jadi Anda akan lebih mudah untuk mencari orang yang namanya Axel Kurua. Nah, begitu juga dengan gambaran Ka'bah. Ka'bah yang Tuhan suruh untuk didirikan oleh bangsa Israel merupakan gambaran dari Ka'bah yang di surga, sehingga manusia itu bisa dengan mudah memahami apa yang Tuhan lakukan untuk keselamatan mereka. Pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan lakukan untuk keselamatan manusia. Nah, kita sudah belajar melalui pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai Ka'bah ini. Nah, ini adalah pintu gerbang dari Ka'bah. Ada dua warna di sini, ada warna merah dan warna biru. Warna merah melambangkan kasih dan biru ini melambangkan hukum. Dan jika kita satukan kedua warna ini, kita akan mendapatkan warna ungu. Warna ungu ini melambangkan warna kerajaan. Nah, pintu gerbang ini juga melambangkan Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Nah, ketika kita masuk ke dalam Ka'bah, kita akan mendapatkan mezbah korban bakaran itu di pelataran luar. Mezbah ini melambangkan pengorbanan Kristus. Ketika orang berdosa itu menerima Kristus, menerima pengorbanan Kristus. Ulang ya. Sorry. Nah. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk melalui pintu gerbang di dalam pelataran luar, di dalam pelataran kita akan mendapatkan di situ ada mezbah korban bakaran yang melambangkan pengorbanan Kristus. Di situ ada bejana pembasuhan yang melambangkan baptisan. Dan ketika kita memasuki ruang kudus, bilik yang kudus, di situ ada 7 kakidien, ada mezbah pedupaan dan mezbah roti sajian. Dan ketika kita masuk ke ruang yang maha kudus, di sana ada tabut perjanjian. Nah, kita sudah mempelajari semua ini dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Apa yang terjadi jika ada seorang dari bangsa Israel yang berbuat dosa? Nah, orang ini harus mempersiapkan binatang yang akan dikorbankan, domba. Domba ini harus dipilih, domba yang tidak ada cacat. Kemudian orang ini akan membawa domba ini ke kemah suci, ke Ka'bah untuk disembelih. Orang ini akan menumpangkan tangan kepada domba ini dan akan mengaku semua dosa-dosanya. Dan dia harus mengaku semua dosa, tidak ada dosa yang tidak diakui. Dan mentransfer dosa-dosa itu ke hewan ini. Dan kemudian orang ini akan menyembelih hewan ini dan darahnya akan diambil. Nah, sesudah itu apa? Orang ini sudah bisa pulang. Dosanya sudah bersih, dia sudah bisa pulang. Nah, begitu juga yang terjadi dengan kita di dunia ini. Ketika kita berbuat dosa, kita harus mengakui segala dosa-dosa kita kepada Kristus dan menerima pengampunannya, dan setelah itu kita diampuni. Ketika Simpson, dia sudah menjadi lemah, sudah ditangkap, matanya dibutakan, rambutnya sudah dicukur, dia merasakan bagaimana dosa itu begitu perih, bagaimana akibat-akibat dosa itu merugikan dirinya sendiri, bagaimana dosa itu membawa Simpson ke dalam situasi yang begitu
begitu menyedihkan, dia sudah menyadari akan dosa-dosanya, dan kemudian dia berpaling kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Disitulah dia berdoa untuk meminta kekuatan lagi kepada Tuhan. Dia berseru, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Tuhan." Dia berseru kepada Tuhan. Begitu juga dengan pencuri yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dia teringat akan kelakuannya di masa lalu. Dia telah banyak melakukan dosa-dosa dan akhirnya membuat dia di posisi yang menyedihkan. Hatinya hancur, hatinya dipenuhi dengan penyesalan, dan kemudian dia mengaku segala dosanya dan memohon agar Yesus, ingatkanlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia datang kepada Kristus dengan hati yang hancur, menyesali akan segala dosa-dosa dan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Nah, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Beginilah yang seharusnya kita lakukan ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita tidak boleh cuma sekedar meminta pengampunan, tapi kita harus menyadari akan begitu merusaknya dosa itu, begitu perih dan susahnya ketika akibat-akibat dosa itu mulai kita rasakan, dan kita harus menyadari betapa kita harus menjauhi dosa-dosa yang kita lakukan, bertobat kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh penyesalan, karena dosa-dosa yang saya lakukanlah sehingga Kristus harus mati di kayu salib. Nah, orang dari bangsa Israel tadi, ketika dia sudah mengakui dosa-dosanya, dia sudah bisa pulang, selesai sampai di situ. Tapi pekerjaan penyelamatan tidak berhenti sampai di situ. Imam ini, ketika darah dari domba ini sudah diambil, dia harus membawa darah ini sampai kepada bilik yang suci dan memercikan darah ini kepada perabot-perabot yang ada di dalam. Jadi pekerjaan penyelamatan tidak berhenti sampai di situ, tapi berlangsung terus. Dosanya yang sudah ditransfer ke binatang ini, kemudian disembelih, dosa itu ditransfer ke darah, dan darah ini akan dibawa ke dalam bilik yang suci, dan imam akan memercikan darah ini ke perabot-perabot di dalam bilik yang suci. Nah, begitu setiap hari. Ketika 1 tahun sudah lewat, tentu saja dosa-dosa orang Israel ini sudah ada di dalam kemah suci ini, dosa-dosa mereka. Nah, ketika 1 tahun, Tuhan menyuruh untuk ada satu upacara yang harus mereka lakukan. Ka'bah yang tadi sudah penuh dengan dosa-dosa orang Israel sepanjang 1 tahun itu harus dibersihkan. Dan cara untuk membersihkan dosa-dosa itu bukan dibersihkan memakai sabun, bukan dicuci, tapi ada peraturannya. Di dalam Imamat 16 ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah, ada satu upacara yang mereka harus lakukan, yaitu upacara pendamaian di dalam tahun di akhir dari 1 tahun itu. Nah, saya akan memperlihatkan sebuah video, kira-kira beginilah upacara pendamaian tersebut. Inilah yang harus dikerjakan ketika upacara pendamaian itu berlangsung. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation,
And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities, unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. Nah, begitulah cara Tuhan untuk menyingkirkan semua dosa-dosa dari bangsa Israel ini. Dan kemudian dosa-dosa ini akan ditransfer kepada seekor kambing. Kambing ini melambangkan iblis yang sudah menggoda manusia. Kemudian bangsa ini menjadi bersih kembali. Jadi begitulah cara Tuhan membersihkan seluruh dosa-dosa bangsa Israel. Mereka pada saat upacara hari pendamaian itu, mereka harus berpuasa, mereka tidak boleh melakukan satu pelanggaran pun. Dan begitulah caranya Tuhan membersihkan Ka'bah dan orang-orang Israel ini, sehingga tidak ada dosa lagi di antara mereka. Dan dosa-dosa mereka itu yang sudah terkumpul 1 tahun itu akan ditransfer ke seekor kambing yang melambangkan iblis yang sudah menggoda manusia, yang telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian iblis ini akan diasingkan ke padang gurun. Dan begitulah Tuhan membersihkan bangsa Israel ini dari segala dosa-dosa mereka. Hari itu mereka menjadi bersih, mereka menjadi umat-umat yang kudus, dan hubungan mereka dengan Tuhan akan kembali dekat. Nah, itu adalah sebuah lambang, itu adalah sebuah gambaran yang terjadi di bangsa Israel. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan kenyataan yang sekarang, realitas yang sekarang? Di dalam Daniel 8 ayat 14, Daniel mendapatkan sebuah penglihatan. Dan di Daniel 8 ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan ke dalam keadaan yang wajar. Di terjemahan yang lain disebutkan bahwa the sanctuary be cleansed, artinya akan dibersihkan. Jadi Ka'bah yang tadinya kotor itu akan dibersihkan. Nah, ini berbicara mengenai Ka'bah yang ada di surga. Dan kita tahu di Daniel 8, jika kita membuat perhitungannya, dan kita tahu bersama
nubuatan ini di dalam Daniel 8 berakhir pada tahun 1844. Jadi pada tahun 1844 dimulailah upacara pendamaian. Dimulailah Day of Atonement atau Yom Kippur itu di dalam Ka'bah yang ada di surga. Dia dimulai dari tahun 1844 dan sementara berlangsung sampai sekarang. Dan imam besar kita adalah Kristus. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Dalam Daniel 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Kristuslah yang sekarang sedang menjadi imam besar kita, yang melakukan pelayanan di tempat kudus, di bait kudus yang ada di surga. Dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10, Daniel mendapatkan sebuah penglihatan. Sementara aku terus melihat, kata Nabi Daniel, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi Daniel mendapatkan sebuah penglihatan tentang pengadilan yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan akan membersihkan umat-umatnya dari segala dosa-dosa mereka, Tuhan yang begitu maha kasih ini juga adalah Tuhan yang maha adil. Jadi dia selain mengampuni dosa-dosa orang berdosa, umat-umat yang berdosa ini, dia juga mengadakan pengadilan untuk mereka. Apakah mereka betul-betul layak untuk diampuni? Dan di dalam penglihatan Daniel, dia melihat ada sebuah pengadilan yang dilakukan. Ada majelis-majelis dan ada kitab-kitab yang dibuka. Jadi ini adalah suatu pengadilan yang terbuka, suatu pengadilan yang adil. Dan bisa dilihat oleh segala penduduk di alam semesta. Jadi Tuhan tidak sembarangan dalam membuat keputusan. Dia melakukan suatu pengadilan yang adil. Ada buku-buku, ada catatan-catatan yang ada dalam kitab-kitab, ada majelis, sehingga pengadilan yang Tuhan lakukan ini adalah sebuah pengadilan yang terbukti sah. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Jadi penghakiman ini akan dimulai kepada umat-umatnya. Penghakiman ini akan dilakukan dengan adil, dan ketika penghakiman ini telah selesai, Tuhan akan kembali dengan membawa upah bagi kita di dalam kedatangannya yang kedua. Di dalam Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Kristus akan datang kedua kali membawa upah bagi kita sekalian. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita juga akan dihakimi oleh hukum Tuhan. Tuhan yang begitu kasih, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang sama, yang maha adil akan membawa upah-upah kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu lagi. Ketika kita sementara dihakimi, dan catatan-catatan perbuatan dosa-dosa kita dibuka satu persatu, Tuhan Yesus yang akan menjadi pembela bagi kita. Ketika kita mengakui akan dosa-dosa kita kepada Tuhan, catatan-catatan mengenai kesalahan-kesalahan kita akan dihapus, dan kita akan dilayakkan kembali
untuk menghadap kepada Tuhan. Di Alkitab ada juga cerita ketika Kristus menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda. Apa yang Yesus katakan? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi ketika orang berdosa itu sudah diampuni, Tuhan telah menghapuskan catatan-catatan kesalahannya. Apa yang harus mereka lakukan? Jangan berbuat dosa lagi. Begitu juga dengan cerita ketika Kristus dihadapkan kepada seorang perempuan yang berbuat zina. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ketika kita sudah menerima pengampunan Kristus, ketika catatan-catatan dosa kita sudah dihapuskan, kita sudah diampuni secara penuh, Yesus telah membayar segala harga dari dosa-dosa kita. Jangan kita berbuat dosa lagi, jangan kita melanggar kembali hukum, jangan kita melanggar lagi perintah-perintah Tuhan. Nah, sampai di situ masih ada satu permasalahan lagi, yaitu manusia yang sudah jatuh, manusia yang masih memiliki sifat-sifat dosa ini, kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat dosa, sangat susah untuk hidup menjadi sempurna, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Seperti yang kembali lagi Paulus sampaikan, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi bagaimana? Apa solusinya terhadap manusia yang sudah diampuni ini, tapi harus menjalani hidupnya yang penuh tantangan? Dia harus berusaha untuk tidak berbuat dosa. Nah, di dalam 1 Yohanes 3, di sini disebutkan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi ini adalah jawaban kepada orang-orang yang kepada kita semua yang sedang bergumul dengan permasalahan dosa kita, dengan segala kecenderungan-kecenderungan manusia kita yang lemah, yang suka berbuat dosa. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, ketika kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kristus, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini adalah jawaban untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita harus lahir dari Allah. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi apa yang membuat kita untuk tetap menaati firman Tuhan, menaati hukum Tuhan, dan tidak berbuat dosa, itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang akan mengubah hati kita. Kuasa Tuhanlah yang akan membuat kita menang menghadapi pencobaan. Tapi ada syaratnya, kita harus selalu berada di dalam Tuhan. Kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu senantiasa meminta akan mujizat ini kepada Tuhan. Mujizat yang mengubah hati kita. Tadinya kita suka berbuat dosa, tadinya kita malas, tadinya kita memiliki berbagai macam permasalahan, berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah kita tinggalkan. Ketika kita meminta kekuatan kepada Tuhan, mujizat akan Tuhan berikan sehingga hati kita akan berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita akan berubah. Hati kita akan dikuduskan.
hidup kita akan dikuduskan. Kita tidak akan lagi berbuat dosa. Nah, Ellen White pernah memberikan komentar. Bukankah ini berubahnya seorang manusia mujizat terbesar yang pernah terjadi? Jadi saudara-saudara, mujizat yang terjadi itu, mujizat yang paling besar itu, bukanlah mujizat orang mati dibangkitkan. Bukanlah mujizat orang buta menjadi melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Itu hanyalah mujizat kelas 2. Mujizat yang paling besar itu ketika orang yang jahat berubah hatinya. Ketika orang yang jahat ini datang kepada Tuhan, hatinya disucikan dan dia menjadi kembali baik, karakternya diubahkan, karakternya menjadi sama seperti Kristus. Nah, di dalam Matius 8 ayat 10, ini adalah cerita mengenai seorang perwira yang datang kepada Tuhan. Dia datang untuk meminta mujizat supaya anaknya ini bisa disembuhkan. Dan kemudian Kristus memberikan komentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, ini adalah kunci kita untuk mendapatkan mujizat Tuhan yang terbesar. Iman kita. Kadang kita lebih percaya kepada diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada hati kita yang merendahkan kita. Oh, saya ini lemah. Saya ini tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan saya. Mungkin kita lebih percaya kepada orang-orang yang merendahkan kita. Orang-orang yang tidak percaya bahwa kita ini bisa berubah. Tapi ini adalah kunci bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan yang mengubahkan hati kita. Itu adalah iman kita. Iman yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan besar kuasanya. Tuhan lebih besar daripada kecenderungan-kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Jika kita percaya kepada Tuhan, hati kita bisa dirubahkan. Karakter-karakter kita yang tidak baik bisa diubahkan dan karakter kita bisa dipulihkan. Nah, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di dalam Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Tuhan berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Di sini Musa begitu tidak percayakan dirinya, dia begitu ragu. Karena dia menyadari akan kekurangan-kekurangannya. Ketika Tuhan panggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia bilang dia tidak pandai bicara. Namun apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah? Manusia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan." Nah, Tuhan memberikan semangat kepada Musa. Tuhanlah sendiri yang akan menyertai Musa. Walaupun Musa menyadari akan kekurangannya, dia tidak bisa bicara. Karakternya mungkin adalah seorang yang pendiam, yang susah untuk berkata-kata. Tapi Tuhan bilang, "Aku yang akan menyertai kamu." Ketika Anda dipanggil dalam pelayanan, Anda menyadari kekurangan-kekurangan saudara. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda kurang di bagian ini. Mungkin Anda tidak berani untuk tampil di depan. Mungkin Anda kurang dalam pergaulan. Ketika Anda dimintakan untuk melayani orang lain, Anda merasa ragu akan diri Anda karena kelemahan-kelemahan yang ada pada diri Anda. Jangan khawatir. Tuhan telah berjanji, Tuhan yang akan menyertai kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Inilah janji Tuhan kepada kita. Apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan seberat apapun, dosa-dosa kita, kecenderungan diri kita untuk melakukan dosa, kelemahan-kelemahan kita yang menghambat kita dalam pelayanan Tuhan, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, asalkan kita percaya. Biarlah iman kita selalu kuat kepada Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya firman itu bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh percaya akan kuasa-Mu yang bisa mengubahkan hati kami. Mohon ampun akan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.